Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Al-Hasmi, NIM saya G0024, kelompok saya kelompok B3. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai preparat anatomi di blok 1.2, sistem integumen dan muskuloskeletal. Jadi yang pertama ada laporan pertama. Laporan pertama ini memiliki soal, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, pertanyaannya adalah A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Lalu B. Jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Baik, langsung saja yang pertama. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, jadi mandibula ini merupakan salah satu tulang tunggal yang ada di viscerocranium atau tulang kranium yang melindungi organ-organ yang ada di sekitar wajah. Fungsinya dari os mandibula ini adalah membentuk struktur wajah. Nah, setelahnya kita akan membahas anatominya. Anatomi yang penting di sini ada processus condylaris, processus coronoideus, ada ramus mandibulae, lalu ada angulus mandibulae, ada foramen mentalis dan tuberositas pterygoidea, dan juga spina mentalis. Nah, kenapa mereka ini penting? Mereka penting karena pertama, processus condylaris ini yang bentuknya seperti bulatan di ujung atas os mandibula. Proses condylaris ini nanti akan terhubung dengan os temporalis dan nanti akan menjadi articulatio temporomandibularis. Nah, yang kedua ada processus coronoideus. Processus coronoideus ini bentuknya seperti ujung mahkota, jadi tajam begitu. Di ujung mahkota begini, sehingga namanya coronoideus. Coronoid artinya mahkota. Nah, processus coronoideus ini nanti akan dilekati oleh musculus temporalis. Lalu setelahnya ada angulus mandibularis. Nah, angulus mandibularis ini seperti tepi, tapi tepi yang lancip di os mandibula, dan dia memiliki fungsi dilekati oleh otot masticatoras. Otot masticatoras ini nanti fungsinya untuk mengunyah makanan di manusia. Nah, setelahnya ada foramen mentalis atau cekungan, seperti cekungan tapi bolong begitu. Ini foramen mentalis. Dan foramen mentalis ini nanti akan dilewati oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Setelahnya ada foramen mandibula. Foramen mandibula ini di sini nanti mempunyai fungsi penting, yaitu dia akan dilewati oleh arteri, vena, dan nervus alveolaris inferior. Nah, nervus alveolaris inferior ini nanti adalah nervus yang akan mempersyarafi gigi. Lalu setelahnya ada spina mentalis. Spina mentalis ini bentuknya seperti duri. Seperti duri, jadi agak tajam begitu. Nah, nanti akan dilewati oleh musculus genioglossus dan musculus geniohyoideus. Setelah itu masih ada yang penting. Di sini ada pars alveolaris. Pars alveolaris ini nanti punya fungsinya yaitu dia nanti akan menjadi tempat meletakkannya atau tempat menyangga gigi. Jadi gigi nanti akan tumbuh dan disangga oleh pars alveolaris. Begitu. Yang kedua ini ada soal lagi yang B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, otot masticatoris ini terbagi menjadi 3, yaitu musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus. Nah,
otot masticatoris ini sendiri memiliki fungsi, yaitu untuk perannya dalam pengunyahan makanan. Jadi nanti dia akan menaikkan dan mengelevate dan juga menurunkan atau depressing dari rahang, begitu. Nah, musculus pterygoideus itu terdiri dari bagian lateral dan medial. Lateral ini yang agak lebih tinggi, lalu medial ini yang di sini, yang besar. Kalau dilihat dari dalam kranium. Nah, lalu dia juga terbagi lagi menjadi dua. Pterygoideusnya itu yang lateralis ada dua, yaitu caput superius dan caput inferius, yaitu yang lebih tinggi dan lebih rendah. Setelahnya ada musculus, ada fungsi dari masing-masing musculus, yaitu pertama musculus masseter, dia adalah elevator mandibula. Masseter ini di sini, ini di sini. Lalu ada musculus temporalis atau dia adalah depressor mandibula, dia ada di sini. Lalu ada musculus pterygoideus lateral dan medial, dia adalah untuk lateral sendiri untuk depressor dan medial untuk elevator. Lateral ini untuk depressor, lalu medial ini untuk elevator. Begitu. Nah, semua otot masticatoris diinervasi oleh nervus mandibularis. Dan semua otot masticatoris menempel pada angulus mandibularis. Angulus mandibularis ini yang tepi rahang tadi yang lancip. Kecuali ada satu yang tidak menempel pada angulus mandibularis, yaitu musculus pterygoideus, karena dia menempel pada tuberositas pterygoideus di sini tadi yang saya sebutkan di sini. Begitu. Sekian untuk laporan pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan 2. Laporan 2 soalnya adalah seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya di gigi 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Pertanyaannya, A. Jelaskan inervasi pada musculus diregio antebrachii dan manus. Lalu B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Langsung saja, kedua soal akan saya bahas secara tergabung. Nah, pertama, regio antebrachii terbagi menjadi bagian ventral dan dorsal. Setelahnya, masih dibagi lagi menjadi bagian superficialis dan profunda, atau bagian permukaan dan bagian yang lebih dalam. Yang pertama akan saya bahas bagian ventral superficialis atau bagian telapak tangan yang bagian permukaan. Yang pertama ada musculus flexor carpi ulnaris. Musculus flexor carpi ulnaris. Musculus ini memiliki peran dalam fleksi articulatio caviti dan articulatio radiocarpea. Inervasinya adalah nervus ulnaris. Yang kedua ada musculus palmaris longus. Musculus palmaris longus itu di sini. Dia memiliki peran dalam fleksi articulatio caviti dan articulatio radiocarpea. Inervasinya adalah nervus medianus. Lalu yang ketiga ada musculus flexor carpi radialis, itu di sini, yang ini, yang panjang ini. Nah, dia memiliki peran dalam fleksi articulatio caviti dan articulatio radiocarpea. Inervasinya adalah nervus medianus. Lalu ada musculus flexor digitorum superficialis. Dia memiliki peran dalam fleksi articulatio caviti, articulatio radiocarpea, articulatio metacarpophalangeal 2-5 dan articulatio interphalangeal 2-5. Inervasinya adalah nervus medianus. Lalu seterusnya ada musculus pronator teres, itu yang di sebelah sini, yang melintang ini. Dia memiliki peran dalam pronasi dan fleksi articulatio caviti dan inervasinya adalah nervus medianus. Setelahnya ada bagian ventral atau bagian telapak tangan yang lebih dalam. Ada musculus flexor digitorum profundus. Musculus flexor digitorum profundus itu ada di sini, yang kecil ini.
Dia mempunyai peran dalam fleksi artikulasio radiocarpea, metacarpopalangeal 2-5, artikulasio interpalange 2-5, dan inervasi nervus medianus dan nervus ulnaris. Lalu setelahnya ada musculus pollicis longus. Musculus flexor pollicis longus. Ini di sini. Dia gunanya untuk fleksi artikulasio metacarpopalangeal pollux dan interpalangeal pollux atau ibu jari pollux. Dan inervasinya ada di nervus medianus. Lalu setelahnya ada musculus pronator quadratus di sini. Dia di sini. Ada di sekitar pergelangan tangan. Dia fungsinya untuk pronasi artikulasio radio ulnaris dan inervasinya adalah nervus interosseus anterior. Setelahnya ada bagian dorsal. Yang pertama superficialis atau bagian permukaan. Itu ada musculus brachioradialis. Dia gunanya untuk musculus brachioradialis nih di sini. Dia gunanya untuk prime mover fleksi artikulasio cavity, inervasinya adalah nervus radialis. Lalu ada musculus carpi radialis, brevis. Nah, dia ini gunanya untuk ekstensi dan aduksi artikulasio cardiocarpia. Untuk inervasinya nervus radialis. Lalu setelah itu ada musculus extensor digitorum. Musculus extensor digitorum itu di sini. Dia nanti untuk ekstensi tadi pada artikulasio metacarpopalangeal dan interpalangeal 2-5. Inervasinya sendiri ada nervus interosseus posterior. Lalu setelahnya ada musculus digiti minimi. Musculus digiti minimi. Musculus digiti minimi. Itu ada di ini maaf agak lama carinya. Musculus extensor digiti minimi itu di sini. Dan dia gunanya untuk ekstensi artikulasio metacarpofalangeal dan interpalangeal digiti minimus. Inervasinya sendiri untuk nervus interosseus posterior. Lalu setelahnya ada musculus carpi ulnaris flexor dan ada extensor. Dia gunanya untuk ekstensi dan aduksi artikulasio radiocarpea dan inervasinya pada nervus interosseus posterior. Lalu setelahnya ada musculus yang tidak terdengar familiar atau sudah tidak asing, musculus anconeus. Nah, musculus anconeus ini mempunyai peran dalam ekstensi artikulasio cavity, inervasinya nervus radialis. Begitu. Lalu setelahnya ada bagian dorsal atau bagian punggung tangan yang bagian profunda atau bagian yang lebih dalam. Yang pertama ada musculus supinator. Musculus supinator di sini dia memiliki fungsi untuk supinasi artikulasio radioulnaris dan inervasinya nervus interosseus posterior. Setelahnya ada musculus extensor indicis. Musculus extensor indicis itu di sini. Dia memiliki peran dalam ekstensi artikulasio metacarpopalangeal 2 dan artikulasio interpalangeal 2. Inervasinya adalah nervus interosseus posterior. Setelahnya ada musculus extensor pollicis longus. Ada di sini. Dia gunanya dalam ekstensi artikulasio metacarpopalangeal pollux atau ibu jari dan artikulasio interpalangeal pollux. Inervasinya sendiri adalah nervus interosseus posterior. Setelahnya ada musculus extensor pollicis brevis. Pollicis brevis di sini. Dia memiliki peran dalam ekstensi artikulasio metacarpopalangeal pollux dan artikulasio interpalangeal pollux dan inervasinya adalah nervus interossea posterior. Setelahnya yang terakhir adalah musculus adductor pollicis longus. Musculus adductor pollicis longus di sini. Dia gunanya untuk aduksi metacarpopalangeal pollux dan inervasinya adalah nervus interossea posterior. Setelahnya ini ada yang terakhir, regio manus. Dia ini dibagi menjadi 3 kelompok musculus, yaitu musculi tenaris, musculi hypotenaris, dan musculi intermedi manus. Yang pertama, pada musculi tenaris ada musculus abductor pollicis brevis,
dengan inervasi nervus medianis. Di sini, dia di sini. Nah, yang kedua ada musculus flexor pollicis brevis. Ada di sini. Ada yang kecil itu. Dia gunanya dia memiliki inervasi nervus medianus. Lalu ada musculus opponens pollicis. Opponens pollicis ini di sini. Inervasinya juga nervus medianus, dan ada yang inervasinya beda sendiri, yaitu musculus adductor pollicis di sini. Dia di sini agak atas sedikit. Oh, maaf, salah, ternyata adductor pollicis itu di bawah, di sini, yang besar ini. Ototnya yang besar itu, dia nervusnya adalah nervus ulnaris. Lalu ada yang kedua, ada musculus hypotenaris. Musculus hypotenaris ini disusun oleh musculus palmaris brevis, musculus palmaris brevis. Oh, palmaris brevis di atas, di sini. Jadi dia agak keluar gitu ya, tidak terlalu dalam. Lalu dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Sebenarnya semua di musculus hypotenaris ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Jadi kita akan menyebutkan otot-ototnya saja. Yang kedua ada musculus abductor digiti minimi di sini. Abductor digiti minimi di sini. Lalu ada musculus flexor digiti minimi brevis. Flexor digiti minimi brevis di sini. Lalu ada musculus opponens digiti minimi, ada di sini. Itu. Lalu yang ketiga ada musculi intermedi manus. Itu adalah bagian manus yang terakhir. Itu terdiri dari musculus lumbricalis dan juga musculus interose palmaris. Untuk interose palmaris itu di sini ada 3 sampai 4 kalau digambar, tapi sebenarnya ada 1 sampai 4 di sini, sekitar sini. Lalu ada musculus lumbricalis. Ini yang kecil-kecil dan itu ada di antara sela-sela jari. Seperti ini ada 1 sampai 5. Lalu untuk musculus lumbricalis sendiri, untuk yang 1 sampai 2 itu diinervasi oleh nervus medianus. Lalu untuk yang ketiga sampai keempat itu diinervasi oleh nervus ulnaris, dan interose palmaris 1 sampai 4 itu juga inervasi oleh nervus ulnaris, begitu. Sekian untuk laporan 2. Kita sampai pada laporan ketiga atau laporan terakhir. Jadi laporan ketiga ini soalnya adalah seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Untuk soalnya, A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Lalu B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Lalu ada C. Jelaskan anatomi os femur. Yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Jadi, artikulasio genu ini memiliki tipe persendian ginglimus atau sendi engsel. Nah, sendi engsel ini bisa digerakkan dalam satu bidang. Jadi, seperti ini. Jadi, untuk artikulasio genu itu sendiri, dia terdiri atas 2 artikulasio, yaitu artikulasio femoropatellaris dan artikulasio femorotibialis. Yang ini artikulasio femoropatellaris itu di sini, dan artikulasio femorotibialis. Nah, artikulasio femoropatellaris ini akan menghubungkan antara tulang femur dan tulang patella. Sedangkan artikulasio femorotibialis akan menghubungkan tulang femur dan juga tulang tibia. Begitu. Nah, ini soal 2. Soal 2 adalah jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Jadi, untuk ligamentum yang memperkuat artikulasio genu ini ada 4 macam, yaitu ligamentum kolateral medial et lateral, ligamentum kolateral
medial et lateral. Nah, untuk yang lateralnya ini adalah yang fibula. Karena fibula lebih posisinya lebih lateral daripada tubuh daripada tibial. Tibial itu lebih ke medial, arah medial tubuh. Begitu. Kalau setelahnya ada ligamentum cruciatum anterius et posterius. Di sini ada ligamentum cruciatum anterius, jadi dia ligamennya lebih ke depan, sedangkan ligamen cruciatum posterius ini lebih ke belakang. Jadi dia ada di belakang dari ligamentum cruciatum anterius. Begitu. Lalu ada ligamen patella. Ligamen patella ini dia ligamennya menempel pada patella begini, lalu dia dari atas patella lalu menjulur ke bawah patella seperti ini. Setelahnya ada ligamen transversum genu. Ligamen transversum genu itu ada di depan, di depannya ligamen cruciatum anterius di sini. Begitu untuk soal laporan ketiga yang B. Setelahnya yang terakhir ada jelaskan anatomi os femur. Baik, untuk anatomi os femur sendiri itu dia merupakan tulang longum atau tulang panjang. Nah, untuk fun fact ya, os femur ini adalah tulang paling panjang di tubuh manusia dan juga tulang yang paling kuat. Jadi untuk anatomi os femur ini terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu apa aja? 3 bagian itu yang pertama ada epifisis proksimal, yang kedua ada diafisis, dan yang ketiga ada epifisis distal. Nah, untuk epifisis proksimal ini terdiri dari caput femoris. Ini caput femoris di sini, atau kepala dari femur itu sendiri. Lalu ada fovea capitis femoris. Fovea capitis femoris itu seperti ada cekungan kecil, begitu seperti lubang kecil di ujung caput femoris. Dia nanti akan ditempeli oleh ligamen teres capitis femoris, dan tadi caput femoris itu nanti akan bersedi dengan acetabulum pada coxae dan akan membentuk articulatio coxae. Selanjutnya ada column femoris. Column femoris ini juga disebut sebagai leher dari femur. Dan setelahnya ada trochanter majus et minus atau trochanter besar dan yang kecil. Trochanter besar ini ada di sini, lalu trochanter minornya lebih kecil di sini. Pada ini untuk tampak anterior ya, tapi untuk tampak posterior lebih jelas di sini. Trochanter major itu lebih besar, lalu trochanter minor itu lebih kecil dan dia lebih di bawah. Setelah itu ada fossa trochanterica. Fossa trochanterica itu di sini, jadi dia seperti lubang, bukan lubang, seperti cekungan yang agak berlubang begitu, dan dia ada di antara dia ada di samping trochanter major. Setelahnya ada bagian diafisis. Nah, bagian diafisis ini meliputi korpus atau tubuh dari femur. Untuk bagian anteriornya atau bagian depannya ini dia halus, tidak ada lineanya sama sekali. Tapi untuk bagian posterior dia memiliki beberapa linea. Yang pertama ada linea aspera. Jadi dia membujur turun begitu dari bagian proksimal ke distal, dan dia terdiri dari labium lateral yang lebih mendekati tubuh dan labium medial yang lebih kebalik, labium lateral yang lebih menjauhi tubuh dan labium medial yang lebih dekat dengan aksis tubuh. Dan di atasnya ini ada tuberositas glutea atau kayak seperti kenaikan penonjolan, bukan penonjolan tapi seperti dataran yang agak naik, namanya tuberositas glutea. Lalu di atas tuberositas glutea ini ada linea pectinea. Dia ada di bawah trochanter minor dan di atas tuberositas glutea. Selain itu juga linea aspera akan bercabang. Nah, nanti akan ada yang di atas condylaris lateralis, dan ada juga yang akan berada di atas condylaris medialis. Nanti akan bernama yang di atas yang di atas condylus lateralis akan bernama linea supercondylaris lateralis, dan yang di atas
Condylus medialis akan menjadi linea supercondylaris medialis. Setelah itu juga ada facies poplitea. Jadi dia seperti dataran dan dia nanti akan berhadapan dengan poplitea. Di dekat patella, di belakang patella. Patella itu bagian tulang yang depan, lalu untuk poplitea itu bagian yang belakang seperti cekungan. Misalnya ada kaki, lalu ini bagian di sini ada patella, lalu poplitea di sini. Facies nanti akan menghadap poplitea. Jadi misalnya kalau dia kakinya menekuk, nanti facies poplitea ini akan disinggahi oleh poplitea. Begitu. Lalu yang terakhir ada epifisis distal. Epifisis distal ini terdiri dari condylus lateralis et medialis. Condylus ini yang seperti bulatan, ada sepasang di bagian medial dan lateral. Dia akan bersini dengan menisco medial et lateralis membentuk articulatio menisco femoralis. Lalu ada facies patellaris, dia akan bersini dengan facies articularis patellaris membentuk articulatio femoropatellaris. Di sini facies patellaris seperti halus begitu. Terus nanti biasanya dia akan menangkap patella. Lalu yang terakhir ada fossa intercondylaris. Dia fossa itu seperti cekungan seperti ini, dan dia berada di antara condylus medialis dan condylus lateralis. Begitu, sekian laporan dan video ini saya buat. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.